Stereotip. Stereotip adalah komponen kunci dari prasangka. Stereotip adalah kerangka kognitif yang berisi pengetahuan dan belief tentang kelompok sosial tertentu dan dilihat sebagai tipikal yang dimiliki anggota kelompok tertentu tersebut. Menurut Samovar dan Porter, stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Selanjutnya, macam-macam stereotip. Yang pertama ada stereotip gender. Stereotip gender merupakan kepercayaan akan adanya perbedaan ciri-ciri, atribut, atau peran yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada stereotip pekerjaan. Stereotip pekerjaan ialah kepercayaan atas perbedaan jenis pekerjaan yang ditekuni. Yang ketiga ada stereotip etnis. Stereotip etnis merupakan kepercayaan atas adanya perbedaan kelompok suku satu dengan lainnya. Faktor yang menimbulkan stereotip. Yang pertama, keluarga. Stereotip dalam posisi keluarga muncul karena adanya pembedaan perlakuan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Mereka juga menganggap bahwa bayi laki-laki kuat dan keras tangisannya, sementara bayi perempuan lemah dan tidak keras tangisannya. Kedua, teman sebaya. Teman sebaya ini memiliki pengaruh perubahan sosial yang cukup besar pada stereotip anak sejak masa prasekolah dan menjadi sangat penting pada anak sekolah di SMP maupun di SMA sederajat. Teman sebaya ini mendorong anak agar anak laki-laki bermain dengan permainan laki-laki seperti sepak bola dan mobil-mobilan, sedangkan anak perempuan bermain dengan permainan perempuan seperti bermain boneka dan masak-masakan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan memberikan pesan gender kepada anak-anak. Misalnya, mereka memberikan perlakuan yang berbeda pada anak laki-laki dengan seragam laki-laki dan anak perempuan dengan seragamnya perempuan. Keempat, masyarakat. Masyarakat memberikan stereotip pada anak melalui sikap mereka dengan memandang apa yang telah disediakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan cenderung perlu bantuan, sedangkan anak laki-laki pemecah masalah. 5. Media massa. Melalui penampilan pria dan wanita yang muncul di iklan-iklan, melalui TV maupun koran, tidak hanya frekuensi laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan di media massa, tetapi juga pada jenis pekerjaan tertentu, laki-laki cenderung lebih banyak dan lebih bergengsi dibandingkan perempuan. Prasangka adalah sebuah sikap negatif yang ditunjukkan anggota-anggota kelompok yang didasarkan pada keanggotaan sebuah kelompok dan bukan oleh karakteristik lain yang dimilikinya, yaitu kepribadian, masa lalu, atau karena kebiasaan negatifnya. Menurut Meyer, prasangka adalah suatu sikap negatif yang lebih tepat atau tidak benar terhadap satu kelompok atau anggota kelompok dalam kelompok tertentu. Asal muasal prasangka. Di sini ada 4 tema, yaitu 1 konflik antar kelompok, yang kedua teori belajar sosial, yang ketiga kategorasi sosial, yang keempat stereotype. Nah, sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu konflik langsung antar kelompok. Baron dan Bayer 2003 menerangkan bahwa penjelasan yang paling tua dalam menjelaskan kenapa prasangka terjadi adalah yang menerangkan bahwa orang berprasangka karena adanya kompetisi atas sumber-sumber berharga yang terbatas. Yang kedua itu ada teori belajar sosial, yang mana teori ini menjelaskan bahwa prasangka berkembang karena individu mempelajarinya. Muncul dan berkembangnya prasangka ini persis sama seperti muncul dan berkembangnya sikap lainnya. Sesuai dengan pandangan teori belajar sosial, seorang anak mempelajari prasangka dari berbagai kelompok. Yang ketiga ada kategorasi sosial, yang mana perspektif ketiga yang menjelaskan prasangka menekankan adanya kenyataan mendasar yang membuat seseorang dapat berprasangka. Kenyataan mendasar tersebut
adalah demi membuat dunia terlihat mudah terkontrol dan dapat diprediksi. Maka, individu melakukan apa yang disebut sebagai kategorisasi. Yang keempat itu ada stereotype. Stereotype adalah kunci dari prasangka stereotype. Stereotype ini adalah kerangka kognitif yang berisi pengetahuan dan belief tentang kelompok sosial tertentu dan dilihat sebagai tipikal yang dimiliki oleh anggota kelompok tertentu tersebut. Dengan demikian, individu yang memiliki stereotype tentang kelompok sosial tertentu akan melihat bahwa semua anggota kelompok sosial tersebut memiliki peran tertentu walaupun dalam intensitas yang rendah. Stereotype ini berpengaruh dalam proses masuknya informasi sosial. Target dari prasangka dan diskriminasi. Seksisme, prasangka yang didasarkan pada gender, seringkali ditunjukkan pada wanita. Prasangka dan diskriminasi ini paling banyak terjadi dalam pembedaan antara pria dan wanita. Contoh nyata di negeri ini, ketika masa Raden Ajeng Kartini, beliau menceritakan bahwa kaum wanita dilarang bersekolah, dipingit, bahkan dikawinkan secara paksa dalam usia belia. Prasangka negatif terhadap seseorang karena orang tersebut menjadi anggota kelompok atau ras atau suku tertentu. Diskriminasi terhadap ras atau etnis merupakan diskriminasi yang banyak menimbulkan perbuatan brutal di muka bumi ini. Banyak penelitian psikologi sosial mengenai kaum kulit putih anti terhadap kaum kulit hitam di Amerika Serikat sejak beratus tahun lalu. Kaum kulit putih anti terhadap kulit hitam, sikap mereka bersikap negatif. Kaum kulit putih melihat bahwa kaum kulit hitam merepresentasikan persepsi umum mengenai kaum budak, desa, dan pekerja keras. Ageism, prasangka yang ditunjukkan pada orang yang lanjut usia. Dalam sebuah komunitas, lansia diperlakukan dengan penuh hormat dibandingkan dengan kaum yang lebih muda. Masyarakat melihat bahwa kaum tua ini lebih berpengalaman, bijak, dan memiliki intuisi yang tajam dibandingkan kaum yang lebih muda. Oleh karena itu, masyarakat ini memberikan penghargaan yang tinggi pada kaum tuanya. Masyarakatnya masih mendengarkan nasihat kaum tuanya. Biasanya, masyarakat yang seperti ini hidup dalam keluarga yang extended besar, namun di masyarakat lain, kaum tua ini justru kurang dihargai, kurang memiliki kekuasaan, bahkan diabaikan hak dasar manusia sebagai kaum lansia. Masyarakat ini sangat menghargai kaum yang lebih muda dan memiliki stereotip negatif relatif negatif bagi kaum tuanya. Diskriminasi terhadap kelompok homoseksual. Ada pro kontra dalam memandang homoseksual. Ada yang melihat sebagai pilihan atau hak hidupnya. Namun, ada juga yang menganggap sebagai perilaku devian atau tidak bermoral. Sikap negatif terhadap kelompok homoseksual dapat melahirkan sebuah aturan yang dapat menghukum kelompok homoseksual. Misalnya, hukuman penjara rumah yang ditimpakan kepada Alan Trung. Diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik. Orang dengan keterbatasan fisik cenderung dipandang sebagai sesuatu hal yang menjijikan dan kurang bermartabat. Sehingga orang bisa saja mendiskriminasikannya dengan melarang dia bekerja dalam hal suatu pekerjaan tertentu. Diskriminasi dapat didefinisikan sebagai perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Terasa tidak nyaman jika duduk di samping target prasangka, menunjukkan bahwa seseorang memiliki prasangka namun memutuskan untuk pindah tempat duduk untuk mencapai target prasangka adalah sebuah diskriminasi. Menurut
breakharm, diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda-beda keanggotaannya dalam suatu kelompok tertentu. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama, menolak untuk menolong. Menolak untuk menolong orang lain yang berasal dari kelompok tertentu seringkali dimaksud untuk membuat kelompok lain tersebut tetap berada dalam posisinya yang kurang beruntung. Misalnya, tuan tanah yang menolak untuk menyewakan akomodasinya. Bagi kelompok etnik, minoritas, atau organisasi yang menolak memberikan fasilitas khusus bagi karyawan wanita. Misalnya, cuti pada masa datang bulan, jam kerja yang fleksibel, dan jam kerja paruh waktu part-time. Tokenisme. Tokenisme adalah minimnya perilaku positif kepada pihak minoritas. Perilaku ini nanti digunakan sebagai pembelaan dan justifikasi bahwa ia sudah melakukan hal baik yang melanggar diskriminasi. Misalnya, saya sudah memberikan cukup kan? Reverse discrimination. Bentuk token yang lebih ekstrim adalah reverse discrimination, yaitu praktek melakukan diskriminasi yang menguntungkan pihak yang biasanya menjadi target prasangka dan diskriminasi, dengan maksud agar mendapatkan justifikasi dan terbebas dari tuduhan telah melakukan prasangka dan diskriminasi. Mengendalikan tingkat prasangka dan diskriminasi. Di sini ada 6. Yang pertama itu adalah belajar untuk tidak membenci. Ada pandangan yang menyatakan bahwa prasangka dibawa seseorang sejak lahir. Sedangkan pandangan lain menegaskan bahwa sikap negatif tersebut diciptakan, bukan dibawa dari lahir. Psikolog sosial melihat secara lebih spesifik dengan mengatakan bahwa anak-anak memiliki prasangka dan mempelajari dari orang tuanya, serta juga dari media massa, dan dengan demikian, upaya logis yang dapat dilakukan untuk mengurangi prasangka adalah dengan melarang orang tua atau orang dewasa lainnya untuk menurunkan sikap negatif tersebut kepada anak-anaknya. Yang kedua, ada direct intergroup context. Itu dari Pettigrew dalam Baron dan Byrne 2003 menyatakan bahwa prasangka yang terjadi antar kelompok dapat dikurangi dengan cara meningkatkan intensitas kelompok antara kelompok yang berprasangka tersebut. Apa yang dijelaskan ini terkenal sebagai teori hipotesis dasar. Argumentasinya adalah bahwa yang pertama, meningkatnya kontak memungkinkan terjadi pemahaman yang lebih dalam mengenai kesamaan yang mungkin mereka miliki. Seperti diketahui, pemahaman tentang kesamaan akan menemukan daya tarik dari dua belah pihak. Walaupun stereotip resisten terhadap perubahan, namun tetap dapat berubah jika ada sejumlah informasi yang tidak konsisten, atau bisa juga karena menemukan adanya sejumlah pengecualian dalam stereotip yang dimilikinya. Yang ketiga adalah bahwa meningkatnya kontak dalam menjadi counter terhadap munculnya illusion of outgroup homogeneity. Yang ketiga itu ada rekategorisasi. Rekategorisasi ini adalah melakukan perubahan batas antara in-group maupun out-group sebagai akibatnya. Akibatnya bisa saja seseorang yang sebelumnya dipandang sebagai out-group, tetapi kemudian menjadi in-group. Dengan kata lain, seseorang memperluas area kategori grupnya. Intervensi kognitif, kecenderungan yang melihat keanggotaan orang lain dalam berbagai kelompok dan kategori sering menjadi kunci penyebab munculnya prasangka. Oleh karena itu, ada sejumlah intervensi untuk mengurangi dampak yang terletak pada akhirnya dapat mengurangi kecenderungan prasangka dan diskriminasi. Pertama, dampak dari stereotip dapat dikurangi dengan memotivasi individu untuk tidak berprasangka, misalnya dengan membuatnya menyadari mengenai norma egaliter ataupun standar yang menekankan pentingnya semua orang untuk diperlakukan secara adil.
Kedua, melakukan sebuah intervensi untuk mengurangi kecenderungan orang berpikir. Teori intervensi ini berupa pelatihan yang membantu orang untuk mengurangi aktivitas yang otomatis dari cara berpikir stereotipnya yang dimilikinya. Membahas social influence sebagai cara mengurangi prasangka. Social influence sebagai cara mengurangi prasangka kenyataannya bahwa sikap terhadap kelompok ras atau kelompok etnis tertentu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Maka pengubahan sikap tersebut juga bisa dengan memanfaatkan pengaruh sosial yang ada. Seorang akan termotivasi untuk mengubah sikapnya jika ia menyadari bahwa sikap terhadap kelompok atau ras tertentu yang dimilikinya ternyata tidak dimiliki oleh orang lain yang disukainya. Selanjutnya, coping terhadap prasangka. Sejumlah studi menemukan banyaknya efek negatif yang ditemukan pada individu yang sering menjadi target prasangka dan diskriminasi. Contohnya adalah penelitian dari State dan Arnason menemukan bahwa individual yang tergolong minoritas sering mendapatkan pengalaman yang disebut sebagai stereotype trait, yaitu kesadaran orang-orang memotivasi bahwa ia akan dievaluasi berdasarkan status minoritasnya. Kondisi semacam ini tentu saja dapat mengganggu berkembangnya rasa percaya diri dalam berbagai setting sosial yang ada. Walaupun demikian, adalah lebih penting kiranya untuk mengembangkan penelitian yang lebih berorientasi pada pengembangan kapasitas target prasangka agar tidak bisa mempunyai sikap aktif dalam merespon perilaku diskriminasi yang diterimanya.